Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, dhanna wa akhawatuha. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan mengenai dhanna wa akhawatuha. Pembahasan mengenai dhanna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk ke dalam sebuah subbab, yaitu amalu dhanna wa akhawatiha wa bayanu anwa'iha. Amalan atau fungsi dari dhanna dan saudari-saudarinya, dan penjelasan mengenai macam-macam fi'il yang masuk ke dalam saudari-saudari dhanna. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-206 sampai bait yang ke-208. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, insib bi fi'lil qalbi juz'ai betida. Nasabkanlah dengan fi'il qalb. Nanti akan ada penjelasan apa yang dimaksud dengan fi'il qalb. Jadi dengan fi'il qalb tersebut, nasabkanlah kedua bagian dari ibtida. Apakah kedua bagian itu? Yaitu mubtada dan khobar. Berarti ketika mubtada dan khobar itu kemasukan fi'lul qalbi, fi'il qalb, maka dia akan menjadi mansub. Kemudian beliau melanjutkan, a'ni ra'a khala alimtu wajada. Yang saya maksud dengan fi'il qalb itu adalah ra'a, khala, alimtu atau alima, kemudian wajada. Kemudian beliau melanjutkan, dhanna hasibatu wa za'amtu ma'a'ad. Kemudian yang juga masuk ke dalam fi'lul qalbi adalah dhanna. Kemudian hasiba atau hasibtu. Kemudian za'ama atau za'amtu. Kemudian adda. Kemudian beliau melanjutkan hajadara wa ja'alal ladhka taqad. Kemudian fi'il haja, kemudian dara itu juga masuk dalam fi'lul qalbi. Kemudian yang berikutnya ja'ala yang maknanya seperti i'taqada. Karena nanti kita akan mengetahui bahwa ja'ala itu memiliki banyak makna. Nah, salah satunya adalah i'taqada. Maka ja'ala yang memiliki makna i'taqadalah yang masuk ke dalam pembahasan ini. Kemudian wahab ta'allam wallati kasayyara. Berikutnya adalah hab dan ta'allam yang maknanya seperti sayyara. Aidan bihansib mubtadan wa khabara. Maka dengan hab ya kemudian ta'allam yang maknanya seperti sayyara itu juga dapat menasabkan mubtada dan khabar. Maka ketiga bait ini menjelaskan mengenai apa saja dhanna dan saudari-saudarinya dan juga bagaimana amalannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan untuk ketiga bait ini. Beliau menjelaskan, hadza huwal qismu tsalitsu minal af'alin nasikhati lil ibtida'i. Ini merupakan jenis yang ketiga dari fi'il-fi'il nasikh ya, yang menasahkan atau menghilangkan hukum yang ada pada
ibtida atau mubtada dan khobar. Ya, kita mengetahui yang dimaksud dengan fi'il nasikh itu adalah ketika masuk kepada atau ke dalam mubtada dan khobar, maka i'rabnya itu dapat berubah. Ya, seperti kalau kana, ya, itu maka mubtada menjadi isim kana, kemudian khobar menjadi khobar kana. Dan khobar kana yang tadinya marfu menjadi mansub. Demikian juga inna. Ya, inna ketika masuk ke mubtada dan khobar, mubtada itu yang tadinya marfu menjadi isim inna yang mansub. Maka kita masuk ke dalam macam yang ketiga dari fi'il-fi'il yang menasakhkan mubtada dan khobar. Wa huwa dhanna wa akhawatuha, yaitu dhanna dan saudari-saudarinya. Fatansibul mubtada'a wal khabara. Maka dhanna dan saudari-saudarinya ini itu menasabkan mubtada dan khobar. Wa tughayyiru ismahuma. Dan dhanna dan saudari-saudarinya itu mengubah nama dari keduanya. Jadi tadinya namanya mubtada dan khobar. Kemudian berubah menjadi apa? Idh yasiru kullun minhuma maf'ulan bihi. Kemudian masing-masing dari keduanya, yaitu mubtada dan khobar, itu berubah menjadi maf'ul bihi. Kemudian beliau melanjutkan, wa birraghmi min i'tibarihima maf'ulaini, dan walaupun yang tadinya mubtada dan khobar itu dianggap sebagai dua maf'ul, kan tadi menjadi maf'ul ya, maf'ul bihi. Maka walaupun keduanya itu dianggap sebagai maf'ulun bihi, fa innahuma umdatani. Ini yang penting. Akan tetapi keduanya yang tadinya mubtada dan khobar kemudian menjadi maf'ulun bihi itu umdah dari kalimat atau dari jumlah. Nah, umdah itu adalah yang utama. Yang utama yang harus ada dalam sebuah jumlah. Seperti mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Itu adalah umdah. Jadi di sini karena asalnya adalah mubtada dan khobar, walaupun dia berubah menjadi maf'ul, dia tetap menjadi umdah. Ya, tetap menjadi yang utama yang harus ada dalam jumlah. La fadlatani ka baqiyatil maf'ulati. Jadi kedua maf'ulun bihi tadi itu bukan lagi fadlah. Karena biasanya maf'ulun bihi atau maf'ul yang lain itu adalah fadlah atau tambahan atau penyempurna bagi sebuah jumlah. Namun karena ini adalah atau asalnya adalah mubtada dan khobar, itu keduanya tetap umdah. Tetap umdah, bukan fadlah seperti maf'ul yang lain. Ya, mengapa? Li'anna aslahuma al-mubtada'u wal khobaru. Karena kedua maf'ul bih ini asalnya adalah mubtada dan khobar. Kemudian beliau melanjutkan, wa tanfaridu an ghairiha minan nawasikhi fi annahu la budda laha min fa'ilin. Dan dhanna dan saudari-saudarinya itu bersendirian atau berbeda dengan nawasikh-nawasikh yang lain. Apa perbedaannya atau apa yang membuat dia menyendiri? Fi annahu la budda laha min fa'ilin. Ya, bahwa dhanna dan saudari-saudarinya ini itu tidak bisa tidak, itu harus memiliki fa'il. Ya, atau mudahnya dhanna dan saudari-saudarinya itu harus ada fa'ilnya. Ya, tidak seperti nawasikh yang lain. Kemudian wahia imma af'alun. Dan dhanna dan saudari-saudarinya itu ada yang berupa fi'il.
wa huwal aktsaru. Dan itu yang mayoritas. Artinya mayoritas dhanna dan saudari-saudarinya itu berupa fi'il. Au asma'un ta'malu amalaha. Atau ada yang berupa isim yang beramal seperti amalannya fi'il-fi'il tadi. Kama sayati insya'allahu. Sebagaimana akan datang penjelasannya insya'allahu ta'ala. Amma af'alul qulubi fahiya, adapun fi'il-fi'il qalb itu definisinya adalah allati ma'aniha qa'imatun bil qalbi. Yaitu fi'il-fi'il yang maknanya itu dikerjakan di dalam hati. Jadi makna dari perbuatan tersebut itu terjadinya di dalam hati. Itu yang dimaksud dengan af'alul qulubi. Karena biasanya yang namanya perbuatan itu kan dikerjakan oleh anggota badan. Tapi perbuatan ini itu dikerjakan oleh hati. Kemudian muttasilatun bihi. Dan juga fi'il-fi'il tersebut itu dikaitkan dengan hati. Seperti apa? Kal ilmi. Ya, seperti makna al-ilmu, mengetahui. Wal yaqini. Kemudian makna keyakinan. Wadh-dhonni, dan makna sangkaan. Wa nahwiha. Dan yang sejenis dengan makna-makna tersebut. Maka mengetahui, meyakini, menyangka itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati. Wa tanqasimu arba'ata aqsamin. Dan af'alul qulub ini itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama dari af'alul qulub itu adalah ma yufidu fil khabari yaqinan. Ma yufidu fil khabari yaqinan. Jadi af'alul qulub yang pertama itu adalah kelompok yang membawa faedah ya dengan pengkhabarannya itu adalah makna yakin. Jadi mudahnya af'alul qulub kelompok yang pertama ini itu faedah yang dibawa itu adalah makna keyakinan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Wal muradu bil yaqini, dan yang dimaksud dengan yakin al-i'tiqadul jazimu. Ya, al-i'tiqadul jazimu. Yaitu kepercayaan ya atau keyakinan yang pasti. Jadi sudah percaya pasti 100%, itulah yang dinamakan dengan yakin. Kemudian beliau melanjutkan wa huwa thalathatu af'alin. Dan fi'il atau af'alul qulub yang masuk dalam kelompok yang pertama berarti yang bermakna yakin itu ada 3. Ya, wa huwa thalathatu af'alin. Ada 3 fi'il. Wajada, yang pertama adalah wajada. Wa ta'allam. Ya, kemudian ta'allam. Kita lihat di sini ini fi'il amr. Ya, wa ta'allam bima'na i'lam. Maka ta'allam di sini maknanya adalah i'lam, ketahuilah. Wa daro. Kemudian fi'il daro. Maka wajada, ta'allam, dan daro itu memiliki makna yakin. Kita lihat catatan kaki terkait ta'allam di sini. Hadat taqyidu ihtirazun minal fi'li ta'allam alladhi ma'nahu tahsilul ilmi fil mustaqbali bitahsili asbabihi. Kenapa di sini harus dikatakan ta'allam bima'na i'lam? Ya, karena seharusnya kan cukup ditulis ta'allam saja. Kenapa harus ada tambahan atau ikatan dengan i'lam? Ya, dengan makna i'lam. Maka di sini disebutkan taqyid ini, ya tambahan ini, ikatan ini,
itu untuk mengecualikan dari fi'il ta'allam alladzi ma'nahu tahsilul ilmi fil mustaqbali. Jadi untuk mengecualikan dari fi'il ta'allam yang maknanya itu menghasilkan ilmu di masa yang mendatang bitahsili asbabihi, dengan menempuh atau menghasilkan sebab-sebabnya. Jadi ta'allam yang dikecualikan di sini itu yang maknanya mendapatkan ilmu, menghasilkan ilmu di masa yang akan datang dengan berusaha melakukan sebab-sebab untuk menghasilkan ilmu tersebut. Nahwu contohnya apa? Ta'allamin nahwa. Ya, di sini maka artinya adalah pelajarilah nahwu. Maka pada saat itu lawan bicara tersebut itu mungkin belum mempelajari nahwu. Maka dikatakan ta'allamin nahwa. Pelajarilah nahwu. Maka lawan bicara tersebut itu diharapkan akan memahami nahwu di waktu yang akan datang dengan mempelajari atau menempuh sebabnya, yaitu mempelajari ilmu nahwu. Wa hadza mutasarrifun lahu, ya, dan ta'allam di sini itu adalah fi'il yang mutasarrif. Berarti dapat ditasrif. Apa saja? Madin, ya, bentuk madinya adalah ta'allama. Wa mudhari'un, dan juga dapat ditasrif menjadi fi'il mudhari', yaitu yata'allamu. Wa la yansibu illa maf'ulan wahidan. Maka ta'allam yang di sini itu hanya atau tidak menasabkan melainkan hanya satu maf'ul bihi saja. Kita lihat di sini tadi ta'allamin nahwa. Maka yang mansub itu hanya satu maf'ulun bihi. Bi khilafi ta'allam bima'na i'lam. Maka ini berbeda dengan ta'allam yang bermakna i'lam yang kita bahas di sini. Fa innahu amrun bitahsilil ilmi. Ya, karena ta'allam di sini adalah fi'il amr, perintah untuk menghasilkan ilmu bima yudhkaru ma'al fi'li. Ya, dengan sesuatu yang disebutkan bersama dengan fi'il tersebut. Ya, minal muta'alliqati fil hali. Berupa perkara-perkara yang terkait dengan keadaan sekarang. Ya. Contohnya apa? Nahwu ta'allam annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min wajibatid dini. Ta'allam annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min wajibatid dini. Ketahuilah bahwa, ya, mengajak berbuat kebaikan dan juga mencegah dari perbuatan kemungkaran itu merupakan di antara kewajiban dalam agama ini. Maka di sini langsung memberitahu, ya, lawan bicara kita itu langsung mengetahui atau mendapatkan ilmu tersebut tanpa perlu mengerjakan atau menempuh sebab-sebabnya. Langsung diberitahu, ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak pada perbuatan kebaikan dan mencegah perbuatan kemungkaran itu merupakan, ya, salah satu kewajiban dalam agama ini. Langsung diketahui saat ini juga. Wa huwa yansibu maf'ulaini. Dan ta'allam yang seperti ini itu menasabkan dua maf'ul. Wal ghalibu dukhuluhu ala anna wa ma'mulaiha. Akan tetapi walaupun ta'allam di sini menasabkan dua maf'ul, namun ghalibnya biasanya itu fi'il tersebut masuknya kepada anna dan dua ma'mulnya, yaitu isim anna dan khobar anna.
wa huwa ghairu mutasarrifin. Dan ta'allam yang di sini itu tidak mutasarrif. Tidak dapat dicari madhinya dan mudhari'nya. Kama sayati insyaallahu, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallahu ta'ala. Kita kembali ke atas, famithalu wajada, ya, kemudian masuk ke fiil-fiilnya. Yang pertama adalah wajada. Maka apa contoh wajada di sini? Contohnya adalah wajadtus salaha babal khairi. Saya meyakini bahwa shalah, ya, kebaikan atau mungkin ya sopan santun itu adalah pintu kebaikan. Maka di sini wajada di sini tidak bermakna saya menemukan, ya saya menemukan bukan, tetapi maknanya adalah yakin. Ya saya mengetahui, saya meyakini. Contohnya apa? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat ke-44. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mengetahui atau meyakini bahwa dia di sini adalah Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-nya. Maka di sini adalah contoh dari wajada yang bermakna yakin. Maka dia menasabkan dua maf'ul. Maka di sini bagaimana wajadnahu sabira. Ya, fa'ilnya adalah na, kemudian ha yang pertama, ha di situ adalah maf'ul yang pertama, kemudian sabiron adalah maf'ul yang kedua. Atau di sini ada fal ha'u maf'ulun awwalun. Maka ha yang ada pada wajadnahu adalah maf'ul yang pertama, wa sabiron maf'ulun tsanin. Dan sabiron adalah maf'ul yang kedua. Wa amma ta'allam bima'na i'lam, kemudian masuk fi'il yang kedua, dan adapun ta'allam yang bermakna i'lam, fal kathiru fiha an tata'adda ila annal muakkidati wa ma'mulaiha. Dan adapun ta'allam yang memiliki makna i'lam, maka mayoritas ya dalam penggunaannya itu muta'addinya kepada anna, ya, yang memberikan penekanan, ya, dan kedua ma'mulnya berarti isim anna dan khobar anna. Maka mayoritas atau dalam banyak penggunaannya, ta'allam itu masuknya kepada anna dan dua ma'mulnya. Ya. Maka bagaimana contohnya? Nahwu ta'allam annar riba bala'un. Ketahuilah bahwa riba itu adalah bencana. Maka perhatikan di sini, ta'allam masuknya kepada anna, kemudian dua ma'mulnya yaitu isim anna, ar-riba, kemudian khobar anna, bala'un. Kita lihat catatan kaki untuk hal ini. Maka penjelasannya, ta'allam fi'lu amrin nasikhun yansibu maf'ulaini. Maka ta'allam di sini adalah fi'il amr yang merupakan fi'il nasikh yang menasabkan dua maf'ul. Ya, kemudian wal fa'ilu anta. Ya, dan fa'ilnya adalah anta. Ya, karena ini fi'il amr. Kemudian wa anna wasmuha wa khabaruha fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai ta'allam. Dan anna dan isim anna dan khobar anna
itu dapat ditakwil sebagai masdar, di mana masdar tersebut itu menempati kedudukan dua maf'ul bagi ta'allam. Wa hadhihi qa'idatun fi hadzal babi annal fi'lan nasikha idza dakhala ala anna wa ma'mulaiha. Ya, atau dan ini adalah kaidah dalam bab ini. Annal fi'lan nasikha idza dakhala ala anna wa ma'mulaiha, bahwa fi'il nasikh itu ketika masuk ke dalam anna dan dua ma'mulnya, au ala an ma'al fi'li wa marfu'ihi, atau fi'il nasikh itu masuk kepada an dan fi'il dan marfu'nya, ya misalnya fa'ilnya, fa innal masdarul muawwala yasuddu masaddal maf'ulaini. Ya, maka pada saat itu masdar yang ditakwil dari anna dan dua ma'mulnya, atau dari an, fi'il dan marfu'nya, itu menempati kedudukan dari dua maf'ul. Wa yughni anhuma, ya, dan sudah mencukupkan kebutuhan fi'il tersebut dari dua maf'ul tersebut. Ya, karena sebetulnya fi'il-fi'il nasikh yang seperti ini itu memerlukan dua maf'ul. Namun dengan adanya masdar yang ditakwil, ya, masdar muawwal dari anna dan dua ma'mulnya, atau an dan fi'il dan marfu'nya, maka sudah cukup bagi fi'il tersebut. Wa yustathna min dzalika af'alut tahwili. Namun dikecualikan dalam hal tersebut, yaitu fi'il-fi'il tahwil. Namun dikecualikan dari kaidah ini, yaitu fi'il-fi'il tahwil. Ya, fi'il-fi'il tahwil itu yang memiliki makna sayyara. Ya, sayyara, mengubah. Misalnya mengubah A menjadi B, atau mengubah mubtada menjadi khobar. Maka tidak dapat digantikan oleh masdar muawwal seperti ini. Fala tadkhulu ala anna wala ala an. Maka fi'il-fi'il tahwil itu tidak dapat masuk ke dalam anna dan dua ma'mulnya, dan juga tidak dapat masuk ke dalam an dan fi'il dan marfu'nya. Hanya dapat masuk ke dalam fi'il sharih. Maaf, kepada isim sharih yang menjadi maf'ulnya. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian watakunu anna wasmuha wa khabaruha fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai ta'allam. Maka pada ta'allam anna riba bala'un, maka jadilah anna dan isim anna yaitu ar-riba dan khobar anna yaitu bala' itu ditakwil sebagai masdar yang menempati kedudukan dua maf'ul bagi ta'allam. Kemudian wa minhu qaulu Zuhairi bin Abi Salma. Dan di antaranya contohnya itu adalah ucapan dari Zuhair bin Abi Salma, di mana beliau mengatakan faqultu ta'allam anna lis-saydi ghirratan wa illa tudayyi'ha fa innaka qatiluh. Maka saya mengatakan, ketahuilah bahwa untuk berburu itu ada waktunya. Ya, ada waktu yang khusus untuk berburu. Wa illa tudayyi'ha fa innaka qatiluh. Dan jika engkau tidak melewatkan waktu untuk berburu tersebut, maka sungguh engkau dapat menangkap buruanmu tersebut. Atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Makna dari syair ini, i'lam, ya, ketahuilah, watayakkon, dan yakinilah,
anna lis-saidi awqatan, ya bahwa untuk berburu itu ada waktu-waktu. Yahda'u fiha wa yastarihu. Di mana di waktu-waktu tersebut itu ya tenang dan nyaman untuk berburu di dalamnya. Fa'idan tahazta hadhil fursata, ya fa'idan tahazta hadhil fursata, dan jika ya kesempatan ini tuh engkau gunakan, ya fa'idan tahazta hadhil fursata, dan maka jika engkau ya memanfaatkan kesempatan ini, fa innaka qatiluhu, ya maka sungguh engkau dapat menangkap atau membunuh buruanmu tersebut. La mahalata, ya dengan pasti. Ya, jika engkau memanfaatkan waktu-waktu tersebut, kesempatan tersebut, maka engkau akan dapat menangkap buruanmu tersebut secara pasti. Wa qauluhu, dan ucapan dari Zuhair bin Abi Salma tadi, wa illa tudayyi'ha, yaitu apa maksudnya? Fihi idghamu adatis syarti bilan nafiyati. Di dalamnya itu terdapat idgham, ya peleburan dari perangkat syarat yaitu in dengan la nafiyah. Ya, illa di sini itu adalah in dan la. Ya, in syarat, perangkat syarat, kemudian la nafiyah. Kemudian wa anna wasmuha, ya, dan anna dan isimnya, isim anna di sini apa? Ghirratan tadi. Wa khobaruha, dan khobar anna, apa itu khobar anna? Lis-saidi tadi. Fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai ta'allam. Dapat ditakwil sebagai masdar yang menempati kedudukan dua maf'ul, yaitu bagi ta'allam. Kita kembali ke atas. Ya, wa yaqillu an yansiba maf'ulaini kullun minhuma wa yaqillu an yansiba maf'ulaini kullun minhuma isma mufradin. Dan sangat jarang ya masing-masing dari keduanya, yaitu ta'allam dan wa yaqillu an yansiba maf'ulaini kullun minhuma ismu mufradin. Ya. Dan jarang pada kondisi ini, yaitu ta'allam itu menasabkan kedua maf'ul, di mana masing-masing dari kedua maf'ul tersebut itu berupa isim mufrad. Ya, atau isma mufradin juga bisa. Ya. Jadi ta'allam ini mudahnya itu jarang menasabkan dua maf'ul, di mana kedua maf'ul bihinya itu berupa isim mufrad. Ya, sangat jarang. Contohnya bagaimana? Nahwu ta'allamil hayata jihadan. Ya, ta'allamil hayata jihadan. Ketahuilah bahwa kehidupan itu adalah jihad. Maka di sini perhatikan, dua maf'ulnya yaitu al-hayata dan jihadan itu adalah isim mufrad. Maka yang seperti ini sangat jarang. Wa minhu qaulus syairi, dan di antaranya adalah ucapan seorang penyair. Yaitu penyair tersebut mengatakan ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha. Fabaligh bilutfin fit tahayyuli wal makri. Ketahuilah bahwa obat bagi jiwa adalah dengan mengalahkan musuhnya. Maka berusahalah untuk mendapatkan
kemenangan tersebut ya dengan halus ya dalam berbuat ya tipu daya atau dan juga muslihat atau makar. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini, terkait syair ini. Makna dari syair tersebut, i'lam annahu innama yashfi nufusar rijali dhafaruha bi'aduwwiha. Ya innama yashfi nufusar rijali dhafaruha bi'aduwwiha wa qahruha lahu. Ya ketahuilah bahwa yang dapat menyembuhkan jiwa seseorang atau jiwa para lelaki itu hanyalah kemenangan terhadap musuh-musuhnya dan juga mengalahkan musuhnya tersebut. Ya i'lam annahu innama yashfi nufusar rijali dhafaruha bi'aduwwiha wa qahruha lahu. Diketahuilah bahwa yang dapat menyembuhkan jiwa para lelaki adalah mengalahkan atau kemenangan terhadap musuhnya dan mengalahkan musuh-musuhnya tersebut. Fa'alaika an tabdzula juhdaka fi akhdil asya'i. Maka hendaknya engkau berjuang untuk ya mengambil atau untuk memperoleh hal tersebut bil khilyati. Ya, bil hilati dengan hendaknya engkau berusaha keras untuk mendapatkan kemenangan tersebut dengan khilah, dengan tipu daya, wattahai, dan juga dengan muslihat, birifqin wa layyinin, dengan kelembutan dan juga keramahan. Itu maksud dari syair tersebut. Maka kita kembali ke atas. Maka yang menjadi syahid adalah ta'allam syifa'an nafsi qahra aduwwiha. Ya ketahuilah bahwa kesembuhan dari jiwa adalah dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Maka maf'ul yang pertama itu adalah mufrad, yaitu syifa'a. Kemudian maf'ul yang kedua itu adalah qahra. Ya, namun ini sangat jarang. Kemudian kita lanjutkan, wa amma tara fal aktsaru fihi an yata'adda liwahidin bil ba'i. Dan adapun fi'il tara yang juga bermakna yakin tadi, maka mayoritas itu muta'addi dengan satu isim dan isim tersebut bersambung dengan huruf jar ba. Ya, berarti muta'addi dengan satu maf'ul bih, ya, biasanya, kemudian maf'ul bih tersebut bersambung dengan ba. Taqulu, ya maka engkau katakan, daraitu bi safarika. Ya, daraitu bi safarika. Saya mengetahui, ya, safarmu, kepergianmu. Fa in dakhalat alaihil hamzatu ta'adda biha liwahidin. Ya, adapun jika fi'il daro tersebut itu kemasukan hamzah. Ya, maka dia muta'addi dengan hamzah tersebut itu menjadi muta'addi terhadap satu maf'ulun bihi. Artinya muta'addinya secara langsung, maf'ul bihnya mansub. Walithanin bil ba'i. Nah, kemudian maf'ul yang kedua itu baru yang bersambung dengan ba. Ya, maka daro kalau kemasukan hamzah itu muta'addi dengan maf'ul yang pertama itu dengan ya isim yang sharih, isim biasa. Kemudian yang kedua itu bersambung dengan ba. Maf'ul bih yang kedua itu bersambung dengan ba. Karena apa? Ya tadi daro kalau kemasukan hamzah itu mengikuti wazan af'ala. Menjadi adro.
menjadi adra. Maka itu muta'addi terhadap satu isim yang mansub, kemudian maf'ul yang kedua itu bersambung dengan ba. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-16. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-16, ya, katakanlah, jika Allah menghendaki, niscaya ma talautuhu 'alaikum. Ya, aku tidak akan membacakan kepadamu. Wala adrakum bih. Dan Allah tidak pula memberitahukannya kepada kalian. Ya, niscaya aku tidak membacakan kepada kalian dan Allah tidak pula memberitahukannya kepada kalian. Ya, maka syahidnya di mana? Syahidnya di wala adrakum bihi. Wala adrakum bihi. Maka pada bagian tersebut fadhamirul mukhatabi maf'ulun awwalun. Maka dhamir mukhatab yaitu kaf atau kum di situ, adrakum, itu adalah maf'ul yang pertama. Ini contoh daro yang kemasukan hamzah menjadi adro. Wal jarru wal majruru maf'ulun tsanin. Dan jar majrur bihi di situ adalah maf'ul yang kedua bagi adro. Ya, ini adalah contoh dari daro yang kemasukan hamzah. Kemudian waqad yansibu daro maf'ulaini binafsihi. Dan terkadang fi'il daro itu dapat menasabkan dua maf'ul dengan sendirinya. Ya, artinya tidak perlu kemasukan hamzah, kemudian tidak juga maf'ul yang kedua harus kemasukan ba. Tetapi dapat langsung menasabkan dua maf'ul. Walakinnahu qalilun, akan tetapi yang seperti itu jarang terjadi. Nahwu contohnya, daraitu thamaratal ilmi al-amala. Daraitu thamaratal ilmi al-amala. Saya mengetahui bahwa buah dari ilmu itu adalah amal. Maka di sini perhatikan, daraitu itu langsung menasabkan dua maf'ulun bihi. Yang pertama adalah thamarata, yang kedua adalah al-amala. Wa minhu qaulus syairi, dan di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, Turi talwafiyal ahdaya urwa, faghtabit, atau duri talwafiyal ahdaya urwa faghtabit, fa inna ghtibatan bil wafai hamidu. Ya, engkau diyakini sebagai orang yang menepati janji, wahai Urwah, maka ya, bergembiralah. Karena bergembira dengan menepati janji itu adalah suatu perkara yang terpuji. Ya, maka di sini perhatikan durita di sini dalam bentuk majhul. Ya, dalam bentuk majhul. Maka fa'il yang ada di situ itu adalah asalnya adalah maf'ul yang pertama. Nanti akan ada penjelasannya. Atau kita lihat apa maksud dari syair ini. Maknahu, ya maknanya adalah taiqinun nasi wa alimu ya urwatu, bahwa manusia itu yakin dan juga mereka mengetahui, wahai Urwah, annaka tafi bil ahdi, bahwa engkau itu seseorang yang menepati janji. Faghtabit bihadhil khoslati. Faghtabit bihadhil khoslati. Ya, maka bergembiralah dengan kebiasaan yang seperti ini.
Kita lanjutkan. Al-karimati, ya faghtabit bihadhil khoslatil karimati. Maka bergembiralah dengan kebiasaan yang mulia ini. Fa innal ightibata bimithli hadhihi sifati amrun mahmudun. Karena bergembira dengan sifat yang seperti ini itu adalah perkara yang terpuji. Kita kembali ke atas. Ya. Maka bagaimana penjelasan dari duri talwafiyal ahda ya urwa ini? Fal maf'ulul awwalu at-ta'u allati waqa'at naiba fa'ilin. Maka maf'ul pertama dari daro itu adalah ta yang kemudian menjadi naibul fa'il. Kan durita. Ya durita. Maka ta itu asalnya maf'ul bihi yang pertama kemudian menjadi naibul fa'il. Wa tsani qauluhu al-wafiyya. Sedangkan maf'ul yang kedua, maf'ul bih yang kedua adalah al-wafiyya tadi, durital wafiyya. Kemudian kita lanjutkan al-qismus tsani min af'alil qulubi, kelompok yang kedua dari af'alul qulub, ma yufidu fil khabari rujahanan. Yaitu dengan pengkhabarannya itu membawa faedah rujahan, kecondongan. Ya, atau apa? Ai rujahanal yaqini. Maksudnya adalah kecondongan keyakinan. Artinya sudah tidak ragu, ya sudah ada condong keyakinan pada salah satu pendapat misalnya. Tapi tidak seperti tadi yang betul-betul yakin 100%. Namun sudah condong kepada keyakinan. Wa af'aluhu khamsatun. Dan fi'il yang masuk ke dalam kelompok ini itu ada 5. Berarti af'alul qulub yang bermakna rujahan itu ada 5. Apa itu? Ja'ala bimakna i'taqada. Yang pertama adalah ja'ala yang bermakna i'taqada. Ya, dia, ya ja'ala bimakna i'taqada berarti dia percaya. Ya, kemudian wahaja, wa'adda, wahab, waza'ama. Kemudian haja, adda, kemudian hab, dan za'ama. Nanti akan ada penjelasannya masing-masing. Famithalu ja'ala, dan maka contoh untuk ja'ala itu adalah ja'altul ilaja nafi'an. Saya percaya bahwa pengobatan itu sesuatu yang bermanfaat. Maka ja'ala di sini bukan berarti saya menjadikan pengobatan itu bermanfaat, tetapi ja'altu di sini ai i'taqadtu. Ya, saya percaya. Maka di sini perhatikan ja'ala itu menasabkan 2 maf'ulun bihi. Yang pertama adalah al-ilaja, kemudian maf'ulun bihi yang kedua adalah nafi'an. Wa minhu fi ba'dil ara'i qauluhu ta'ala. Dan di antaranya itu menurut sebagian pendapat dari ulama Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-19. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka meyakini, kalau dalam arti ini, meyakini bahwa malaikat-malaikat yang mereka itu adalah para hamba Allah yang maha pemurah sebagai ya, orang-orang perempuan. Ya, sebagai perempuan. Maka di sini yang dimaksud adalah ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inathan. Ya. Ai i'taqadu, artinya orang-orang tersebut itu percaya, ya, meyakini.
Nah, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, untuk melihat perbedaan pendapat dalam makna tadi, raji' dapat dilihat di dirasatun li uslubil Qur'anil Karimi. Ya, buah karya Muhammad Abdul Khaliq Udaimah rahimahullahu taala. Ya, ini dapat dilihat di ini mungkin maksudnya bab atau jilid, bab dan halaman ya. Al-Mujalladah Tsalitsa pada jilid ketiga, Al-Bab Tsaniyah pada bab yang kedua atau mungkin ada bagiannya Safhata Tsamanin wa Tsamanina wa Thalathimi'atin pada halaman 388. Kita kembali ke atas. Ya, maka di situ ya ja'ala itu ada yang menafsirkannya bermakna i'taqadu. Ya ja'alu di sini maksudnya i'taqadu. Wa mithalu haja, kemudian fiil yang kedua yang bermakna rujahan itu adalah haja. Ya. Maka contoh bagi haja adalah hajautul jawwa baridan. Ya, hajautul jawwa baridan. Saya menyangka ya, cuacanya itu dingin. Wa minhu qaulus syairi, dan di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Qad kuntu ahju aba amrin akha thiqatin hatta allamat bina yauman mulimatu. Ya sungguh saya menyangka, ya saya dahulu menyangka bahwa Abu Amr ini adalah seseorang yang dapat dipercaya. Ya sampai ya kami tertimpa oleh berbagai cobaan yang mungkin yang diakibatkan oleh Abu Amr tersebut. Maka yang menjadi syahid adalah ahju, ya saya menyangka, maf'ulun bi yang pertama adalah aba, ya aba amrin. Kemudian maf'ulun bi yang kedua adalah akha, ya akha thiqatin. Kemudian wa mithalu adda, dan contoh untuk fi'il adda itu adalah, maka contohnya adalah adattus sadiqa akhon. Ya, saya menganggap sahabat itu adalah saudara. Ya, saya menyangka atau saya menganggap sahabat itu adalah saudara. Wa minhu qaulus syairi, dan di antaranya adalah ucapan seorang penyair, di mana penyair tersebut mengatakan, fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil udmi. Ya, janganlah engkau menganggap sahabat itu adalah seseorang yang menemanimu ketika engkau kaya. Akan tetapi yang namanya sahabat itu hanyalah seseorang yang menemanimu ketika engkau dalam keadaan miskin. Ya, karena ya, ketika kaya itu banyak yang datang. Tapi belum tentu orang-orang tersebut datang ketika orang tersebut kemudian miskin. Maka sahabat yang sejati itu adalah ketika orang tersebut membersamai ya, ketika dalam keadaan miskin. Itu maksud dari syair ini. Atau kita lihat catatan kaki, al-maula, yang dimaksud al-maula, al-muradu bihi huna, yang dimaksud di sini, as-sahibu wan nasiru, yaitu yang menemani sahabat dan penolong. Kemudian al-udmu, yang dimaksud dengan al-udmu adalah al-faqru, ya, yaitu dalam keadaan fakir. Kita kembali ke atas. Wa mithalu hab, dan contoh untuk hab, ya, itu adalah faqultu ajirni aba malikin wa illa, faqultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imra'an halika. Maka saya berkata, ya, selamatkanlah diriku, wahai Abu Malik. Ya, jika engkau tidak menyelamatkanku, maka sangkalah
Ya, atau anggaplah diriku sebagai seseorang yang binasa. Ya, maka hab di sini bermakna ya, menyangka, ya maka sangkalah, ya atau anggaplah. Ya, maka anggaplah diriku ini adalah seseorang yang binasa. Wa amma za'ama, dan adapun za'ama fal aktsaru fiha an tata'adda ila ma'mulaiha biwasitati an wal fi'li. Adapun fi'il za'ama, maka kebanyakan dalam penggunaannya itu muta'addi ya terhadap dua ma'mulnya itu dengan perantaraan an dan fi'il. Au annal muakkidati ma'a ma'mulaiha, atau dengan perantaraan anna ya yang bermakna taukid bersama kedua ma'mulnya yaitu isim anna dan khobar anna. Ya. Contohnya bagaimana? Nahwu man za'ama an yakhda'an nasa fahuwal makhdu'u. Barang siapa yang menyangka bahwa dia telah atau dia menipu manusia, maka dialah yang tertipu. Man za'ama an yakhda'an nasa fahuwal makhdu'u. Maka barang siapa yang menyangka bahwa dia menipu manusia, maka sesungguhnya dialah yang tertipu. Maka perhatikan za'ama di sini itu masuknya kepada an dan fi'il. Ya, an yakhda'an nasa. Ya. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang yang kafir itu mengatakan atau menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, maka perhatikan, za'ama itu masuknya kepada allay yub'atsu. Ya, an kemudian fi'il yang didahului oleh lan. Ya, kemudian alladzina di sini sebagai fa'ilnya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Yaitu jika kalian menyangka bahwa sesungguhnya kalian adalah para wali Allah, ya, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka di sini za'amtum, ya za'amtum, fa'ilnya adalah tum, kemudian masuk kepada annakum awliya'ullahi. Anna, kemudian isim annanya adalah kum, kemudian khobar annanya adalah awliya'u lillahi. Ya, maaf. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya, maka di sini in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka za'amtum masuknya kepada annakum awliya'u lillahi. Wal masdarul muawwalu sadda masadda maf'ulai za'ama. Maka masdar yang ditakwil dari semuanya ini, yaitu an yakhda'an nasa, kemudian allay yub'atsu, kemudian annakum awliya'u lillahi, itu menempati kedudukan dua maf'ul bagi za'ama.
Wa qad tata'adda ilal maf'ulaini bi ghairi tawassuti'an bainahuma. Dan terkadang za'ama ini itu dapat langsung muta'addi kepada dua maf'ul. Artinya langsung menasabkan dua maf'ul tanpa ada perantaraan anna atau an ya, di antara keduanya. Contohnya apa? Nahwu anta za'amta Khalidan jari'an. Engkau menyangka bahwa Khalid adalah seorang yang pemberani. Maka di sini za'amta itu menasabkan dua maf'ul, yaitu Khalidan dan jari'an. Wa minhu qaulus syairi, dan di antaranya adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan za'amatni syaikhun walastu bi syaikhin innama syaikhu man yadibbu dabiban. Ya, dia, yaitu seorang wanita, itu menyangka aku adalah seseorang yang sudah tua renta. Dan padahal saya bukanlah seseorang yang sudah tua. Sesungguhnya yang namanya orang yang tua renta itu adalah seseorang yang jalannya itu sudah ya pelan-pelan tertatih-tatih seperti itu. Atau kita lihat catatan kaki, asy-syaikhu, yang dimaksud dengan syaikh di sini adalah huwallazi dhahara alaihi ad-dha'fu wasyaibu. Yaitu seseorang yang sudah tampak pada dirinya kelemahan dan juga uban. Wa yaghlibu an yakuna man sannal khamsina. Dan biasanya itu sifat-sifat tersebut muncul pada orang-orang yang sudah berusia 50 tahun dan lebih tentunya. Kemudian tadi dikatakan yadibbu dabiban. Ya, apa yadibbu dabiban? Ay yamshi masyan wa'idan. Berjalan dengan jalan yang pelan, ya, yang tertatih seperti itu. Nah, kita kembali ke atas. Nah, di sini adalah za'amatni syaikhun. Ya, za'amatni syaikhun. Ya, maka fa'ilnya adalah ya hiya, ya, yang maknanya hiya. Kemudian maf'ulun bi pertamanya adalah ni, ya, ni. Kemudian maf'ulun bi yang kedua adalah syaikhun. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.